Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, 3 bulan ke depan menjadi masa penentu ekonomi Indonesia. Untuk memutar ekonomi, pemerintah bakal royal belanja. Namun pengawasan anggaran pemerintah tak boleh sedikit pun lengah karena hantu korupsi masih bercokol. Yang bisa diharapkan sekarang ini semua negara hanya satu yang diharapkan, yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu jangan sampai ada yang ngerem. Kalau ekonomi di provinsi, Bapak Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. Tancap gas, belanja pemerintah bakal digeber habis-habisan. Tujuannya mengungkit ekonomi sepanjang Juli hingga September mendatang sebagai titik balik pemulihan ekonomi karena sulit menggantungkan ekonomi pada investasi dan sektor swasta kala pandemi. Di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden pun menyentil daerah dengan penyerapan belanja modal yang rendah. Sudah memasuki Juli, setidaknya ada 5 daerah yang realisasi belanja modalnya di bawah 10% dari total anggaran. Nama Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, serta Aceh masuk dalam radar Presiden. Belanja modal pemerintah pusat pun disorot Presiden setiap harinya. Hingga Mei 2020, baru 16,14% anggaran belanja modal yang terrealisasi atau senilai 26,94 triliun rupiah. Belanja di luar pengeluaran rutin pemerintah ini sangat diharapkan mampu memutar konsumsi di masyarakat. Namun, tidak sekedar adu cepat. Menghabiskan anggaran pemerintah bisa mengundang hantu korupsi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut sistem pengadaan barang dan jasa perlu diawasi ketat. Jangan melupakan transparansi dan akuntabilitas proses-prosesnya. Itu harus disampaikan kepada publik. Berapa kira-kira anggaran yang digunakan untuk penanganan kesehatan misalnya. Berapa anggaran yang digunakan untuk jaring pengaman sosial misalnya. Atau berapa yang digunakan untuk pemulihan ekonomi, terutama yang di daerah. Karena sepertinya belum banyak daerah-daerah yang mengembangkan dashboard anggaran penanganan COVID ini, yang itu bersumber dari APBD. Nah, ini yang menurut saya akan menimbulkan potensi-potensi penyimpangan di situ. Potensi korupsi perlu diminimalkan. Fitra melihat pengadaan rapid test dan politisasi bansos dapat menjadi celah korupsi. Senada dengan itu, pihak kepolisian kini tengah menyelidiki 55 kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait dana bantuan sosial. Tim Liputan, Kompas TV.